Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama kembali lagi dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Setelah lama tertunda, kita lanjutkan kembali cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita sebelumnya, secara garis besar, Gundala dibebaskan dari penjara Laut Selatan dengan syarat hanya untuk membantu menyelamatkan Brahma, putra dari Mian yang disandra oleh kelompok Dewi Purwari. Bagi teman-teman yang lupa cerita sebelumnya, saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke kelanjutan cerita Di Antara Dendam oleh Mas Pudak Brahma. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Gundala lalu meminta Ki Bungkem menyelamatkan Brahma. Untuk itu, ia menyerahkan seluruh sisa energinya ke tubuh Ki Bungkem. Setelah itu, Gundala pun pingsan dan sadar ketika Ganggang Wilis mulai mengalirkan energi ke dalam tubuhnya. Saat Ganggang Wilis berkonsentrasi membantu Gundala, Purwakala diam-diam menghubungi Dewi Purwari. Tak lama kemudian, Dewi Purwari, Empu Balapati, dan sisa pasukan Kedung Lulang pun datang dan segera melakukan pengepungan. Ganggang Wilis langsung melompat berdiri, disusul kemudian oleh Gundala. Keduanya bersiap menghadapi serangan dari pasukan Dewi Purwari. "Bebaskan Ki Bungkem, Tuan Putri. Aku yakin dia tidak akan berkhianat," bisik Gundala. Tanpa menjawab, Ganggang Wilis bergegas melepas dinding penghalang Ki Bungkem. Jin itu pun mengubah wujudnya untuk ikut bertarung. Dan korban pertama dari gada berduri Ki Bungkem adalah kepala Purwakala. Di luar kepungan, Ranggapari dan Ranggabara, dua prajurit sandi utama Tumenggung Nagamawa yang ditugaskan mengawasi Gundala, juga mempersiapkan diri. Meski harus melanggar perintah, mereka tak bisa diam begitu saja saat Ganggang Wilis berada dalam bahaya. "Kita pasti dihukum, Kang Mas," bisik Ranggabara. "Tumenggung pasti akan memakluminya, Dimas. Lagi pula, hal ini tidak akan membuka identitas naga itu," balas Ranggapari. "Padahal aku berharap Gundala akan berkhianat, Kang Mas. Sudah lama aku ingin menjajal kemampuannya, tapi ternyata dia benar-benar telah berubah. Sungguh di luar dugaan." Ranggapari tidak menjawab. Ia mengamati kepungan pasukan Dewi Purwari yang kian menyempit. "Bersiaplah, Dimas. Tampaknya kita memang harus melibatkan diri," ucap Ranggapari sambil menghunus pedang larbangonya. "Tunggu dulu, Kang Mas. Hantu bercambuk dari Galis Segaran akan segera muncul. Aku bisa merasakan aura energinya mendekat," sahut Ranggabara menahan tangan Ranggapari. Ranggapari menghentikan gerakannya. Meski demikian, ia tidak menyarongkan pedangnya. Prajurit sandi utama Tumenggung Nagamawa itu tetap fokus mengawasi pergerakan pasukan Dewi Purwari dan Ganggang Wilis. Ranggapari mulai merasa tenang saat melihat kemunculan kisah bermumur Nagalindu, Mian, dan yang lainnya. "Ayo kita suruh Gundala pergi, Kang Mas," bisik Ranggabara. Ranggapari menggelengkan kepala. "Kita tunggu saja, Dimas. Aku ingin tahu apa tindakan Gundala setelah ini. Tanpa perintah pun, dia seharusnya kembali ke Galis Segaran." Gundala yang melihat kedatangan Mian, Candrasa, Condromowo, dan Taligeni hanya bisa menahan keinginannya untuk menyapa mereka. Namun, ia sadar misinya telah usai begitu Brahma kembali ke tangan Mian. Gundala lalu mencoba mencari kesempatan untuk pergi dan kembali ke Galis Segaran. Saat tiba di tempat itu, Mian langsung menghampiri Brahma. Begitu Ganggang Wilis membuka dinding penghalang, Mian segera membawa Brahma menjauh untuk melakukan pengobatan. Melihat itu, Condromowo bergegas menyusul karena khawatir akan adanya gangguan dari pihak lawan. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Dewi Purwari yang awalnya mengira bisa meringkus Ganggang Wilis dan Brahma, kini kebingungan melihat jumlah lawannya kian bertambah. "Bagaimana ini, Guru?" tanya Dewi Purwari kepada Empu Balapati. "Kita sudah terkepung, Wari. Satu-satunya jalan adalah menyerah atau melawan," jawab Empu Balapati. "Baiklah, Guru, ayo kita serang mereka," balas Dewi Purwari sambil memberi isyarat kepada pasukannya. Tak lama kemudian, pertempuran pun terjadi. Ganggang Wilis yang memang mengincar Dewi Purwari berusaha mencari pemimpin Kedung Lulang itu. Namun, Empu Balapati segera menghadangnya. "Mau kemana kau, Nduk?" tanya Empu Balapati
sambil memukulkan tongkatnya. Ganggang Wilis menangkisnya dengan pedang. "Jangan halangi aku, kek. Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu." Empu Balapati malah tertawa. Di saat yang sama, dua lidah petir keluar dari kepala tongkat yang berbentuk tengkorak manusia. Sepasang lidah petir itu memburu Ganggang Wilis seperti ular koros mengejar mangsanya. "Tua bangka keparat, carilah lawan yang sepadan." "Tua bangka keparat, carilah lawan yang sepadan, bangsat!" Makian itu datang bebarengan dengan munculnya Ki Sabet Mumur. Tanpa membuang waktu, Ki Sabet Mumur melecut lidah petir Empu Balapati dengan cambuknya. Benturan kekuatan tersebut menimbulkan suara ledakan keras. "Pergilah putri, biar cacing ini aku yang hadapi," ujar Ki Sabet Mumur yang telah berdiri di antara Empu Balapati dan Ganggang Wilis. "Terima kasih, Ki," saut Ganggang Wilis sebelum pergi mencari Dewi Purwari. Empu Balapati menatap Ki Sabet Mumur dengan marah. Akan tetapi, ia tak berani berlaku gegabah. Empu Balapati sadar jika Ki Sabet Mumur bukanlah lawan yang bisa dipandang rendah. Oleh sebab itu, ia pun segera mengerahkan ilmu pamungkasnya. Tubuh Empu Balapati perlahan diselimuti cairan lendir berwarna hijau kehitaman. Tongkat berkepala tengkoraknya juga telah berubah menjadi kerangka manusia ular yang dijalari lidah petir bercahaya hitam kemerahan. "Racun panas dan dingin. Hebat juga kemampuan iblis ini," gumam Ki Sabet Mumur. Untuk menghadapi ilmu Empu Balapati, Ki Sabet Mumur juga tidak mau kalah. Cahaya biru yang berpendar di cambuknya menjadi semakin pekat. Besarnya aura energi Empu Balapati dan Ki Sabet Mumur membuat jin-jin yang ada di dekat mereka segera menjauh. Ular tengkoraklah yang memulai serangan. Tubuhnya meluncur cepat menuju ke tempat Ki Sabet Mumur. Kedatangannya disambut oleh lecutan cemeti Ki Sabet Mumur. Kembali terdengar suara ledakan saat cambuk Ki Sabet Mumur berhasil mengenai tubuh si ular. Di saat Ki Sabet Mumur sibuk menghadapi gempuran ular, Empu Balapati tiba-tiba saja menghilang. Ki Sabet Mumur pun berusaha mencari keberadaan jin tersebut lewat jejak energinya. "Bangsat!" umpat Ki Sabet Mumur ketika menyadari Empu Balapati akan menyerang dari dalam tanah. Secepat kilat, Ki Sabet Mumur meloncat ke atas. Sembari melayang, ia melecutkan cambuk berulang kali ke bawah. Ledakan demi ledakan pun terdengar. "Ayo keluar Balapati, jangan bermain petak umpet seperti anak kecil!" teriak Ki Sabet Mumur sambil terus memburu Empu Balapati dengan ujung cambuknya. Si ular tengkorak berusaha membantu majikannya. Akan tetapi upayanya dihentikan oleh Ki Bungkem. Ia pun terpaksa harus bertarung dengan jin bersenjata gada berduri itu. Sementara usaha Ganggang Wilis untuk menemukan Dewi Purwari tidak membuahkan hasil. Ganggang Wilis menduga jin licik itu telah melarikan diri. Ganggang Wilis pun melampiaskan kekesalannya kepada pasukan Kedung Lulang. Jauh dari Palagan, Mian berusaha mengembalikan kesehatan Brahma. Perlahan, ia mengalirkan energinya untuk mengisi dan memurnikan lagi energi Brahma. Di tengah kesunyian itu, Condromowo merasakan adanya kehadiran makhluk-makhluk berenergi gelap. Condromowo segera mengeluarkan pedang wesi kuning yang dipinjamnya dari Mian. "Tidak ada gunanya kalian bersembunyi. Keluarlah jika memang berani," ujar Condromowo sambil menatap berkeliling dengan mata bercahaya biru. "Hebat juga kau kucing kurap. Tapi apakah ilmumu juga sehebat sumbarmu?" Tidak lama kemudian, Ki Silap Maya, Empu Gong, dan anak buahnya muncul. Mereka langsung mengepung Mian serta Condromowo. Mian tentu saja gelisah. Ia tahu Condromowo pasti akan mengalami kesulitan untuk menghadapi lawan sebanyak itu. Untuk membantu Condromowo, Mian bermaksud membagi diri menjadi beberapa kembaran. "Teruskan pengobatan anakmu, biar aku yang akan membantu Tuan Condromowo." Belum sempat Mian mengetahui siapa yang mengirim pesan, sesosok bayangan hitam datang dan langsung menyerang anak buah Empu Gong. Pertempuran pun akhirnya pecah. Hal itu membuat Mian segera memasang dinding pelindung. Gundala bertempur seperti naga terluka. Pedangnya menebas dan menikam tanpa ampun. Langkahnya baru terhenti ketika Empu Gong berhasil menghadangnya. "Sampah dari Laut Selatan rupanya," ujar Empu Gong dengan raut wajah meremehkan. "Sesama sampah dilarang saling menyampahkan," balas Gundala. Empu Gong menggeram. Tubuh jin penyu lalu meluncur cepat ke arah Gundala. Sang naga hitam itu tentu saja tak tinggal diam. Sambil menghindar, ia menyabetkan pedangnya ke tubuh Empu Gong. "Jangankan pedang tumpulmu itu,
Tombak Kiai Pleret saja tidak akan mampu menembus perisaiku, ejek Empu Gong. Gundala tidak menjawab. Ia sedang berusaha memikirkan cara untuk menembus perisai Empu Gong. Biar aku yang melawannya, sahabat. Kau tolong bantu saja Ki Condromowo, ujar Mian yang telah berdiri di samping Gundala. Anakmu bagaimana? Tanya Gundala. Mian tersenyum. Baru saja ia sadar, karena itulah aku berani memecah diri, jawabnya. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Perisai di tubuhnya sangat kuat, ucap Gundala, lalu pergi untuk membantu Condromowo. Tanpa membuang waktu, Mian segera mengeluarkan tombak catur tunggalnya. Ia bertekad mengalahkan Empu Gong secepat mungkin agar bisa melanjutkan pengobatan Brahma. Pertempuran Mian dan Empu Gong pun terjadi. Mian berusaha memanfaatkan energinya sebaik mungkin. Tombaknya berulang kali menikam untuk mencari titik lemah perisai tubuh lawannya. Empu Gong juga melakukan hal yang sama. Ia tahu kekuatan Mian telah banyak terkuras dalam pertempuran dan pengobatan Brahma. Empu Gong berharap bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk membunuh Mian. Benturan demi benturan energi pun terjadi. Keterbatasan energi membuat Mian tak bisa menyusupkan energi catur tunggal menembus perisai Empu Gong. Akibatnya, Mian terpaksa harus mengandalkan kekuatan tombak catur tunggalnya. Bukankah Gundala telah melanggar perjanjian, Kang Mas? Tanya Ranggabara yang kembali meragukan kesetiaan Gundala. Menurutku belum, Dimas. Setauku Gundala akan kembali setelah berhasil menyelamatkan Brahma, jawab Ranggapari. Bukannya setelah membebaskan Kang Mas, bantah Ranggabara. Dimas, tak perlu kita mendebatkan soal itu. Tujuan utama Gundala pergi adalah untuk menyelamatkan Brahma. Apa yang dilakukannya saat ini tidaklah melenceng dari tujuan tersebut. Jika Dimas berada di posisi Gundala, apa yang akan Dimas lakukan? Aku juga akan melakukan hal yang sama, Kang Mas, jawab Ranggabara. Gundala sedang berusaha memaknai lagi makna Cah Angon, Lunyune Wit Blimbing, Dondomi, dan Jelumati Dodot Bedah dari tembang ilir-ilir. Berilah dia kesempatan, ucap Ranggapari. Ranggabara terdiam. Kata-kata yang diucapkan Ranggapari seperti air yang menyiram prasangka buruk yang baru saja kembali membakar perasaannya. Sama seperti sebagian besar makhluk lainnya, Ranggabara selalu merasa ragu Gundala akan mampu berubah menjadi jin baik. Bagi Ranggabara, jin seperti Gundala pasti akan selalu kembali ke pelukan kegelapan. Apakah setiap penjahat wajib diberikan kesempatan, Kang Mas? Tanya Ranggabara. Jika memang bisa, kenapa tidak? Tapi kalau mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan, sudah tugas kita untuk melenyapkannya. Pada prakteknya, siapa yang berhak diberi kesempatan harus dipilih dan dipilah, Dimas. Hanya mereka yang benar-benar mau bertobat saja yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Gundala adalah salah satu contohnya. Ia dengan sukarela memusnahkan ilmunya sendiri. Ia juga bersedia menerima serangan dari siapapun yang dulu pernah disakitinya. Hal itu menunjukkan jika Gundala benar-benar ingin bertaubat. Tobat itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, Dimas. Makhluk yang bertobat harus rela kehilangan banyak hal yang selama ini dicintainya. Gundala yang pada awalnya menuhankan kekuatan tentu sangat menderita saat harus kehilangan kekuatan tersebut. Demikian juga dengan mereka yang menuhankan harta, seperti para koruptor. Belum bisa dikatakan bertobat bila koruptor itu belum mengembalikan harta yang dikorupsinya. Ia juga harus menyerahkan semua harta yang dihasilkan dengan model korupsi itu. Itukah alasan Kanjeng Ratu selalu menyita habis harta mereka dan keluarganya, lalu mengusir mereka dari Mandala Laut Selatan, Kang Mas? Tanya Ranggabara. Hanya mereka yang menolak mengakui kejahatannya, Dimas. Tak hanya di alam manusia, di alam kita pun korupsi itu bisa meruntuhkan sebuah mandala. Kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan hukum, serta kerusakan alam adalah akar dari banyak kejahatan dan bencana. Sementara korupsi adalah penyebab dari kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan hukum, serta kerusakan alam tersebut. Sebuah mandala akan berdiri kokoh jika didukung oleh rakyatnya. Dukungan tersebut tentu saja datang jika rakyat telah sejahtera lahir dan batinnya. Sebuah kondisi yang jelas tak mungkin bisa terwujud dalam mandala yang dipenuhi oleh para punggawa korup. Karena itulah Kanjeng Ratu sangat tegas dalam menghukum para koruptor di mandala kita. Obrolan Ranggapari dan Ranggabara terhenti saat mereka mendengar suara jeritan. Di Palagan, mereka melihat
Kisilap maya berjalan terhuyung-huyung sambil memegang dada. Tak lama kemudian, tubuh jin itu pun berubah menjadi abu. Kematian Kisilap maya di tangan Condromowo membuat Empu Gong gelisah. Apalagi anak buahnya juga telah berkurang banyak. Empu Gong pun berniat melarikan diri. Dengan licik, Empu Gong memanggil anak buahnya berkumpul untuk menyerang Mian. Di tengah kekacauan itulah Empu Gong bergegas melompat menjauh dan kabur. Melihat pemimpinnya lenyap, anak buah Empu Gong ikut melarikan diri juga. Mian dan Condromowo sengaja tidak mengejar. "Di mana jin bertopeng itu? Kau mengenalnya, An?" tanya Condromowo. "Kupikir itu teman Mundra," jawab Mian bingung. Sementara itu, Gundala telah berada jauh dari tempat itu. Pada awalnya ia ingin mengejar Empu Gong, akan tetapi karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan janjinya kepada Ki Galis Segoro dan Tumenggung Nagamawa, Gundala pun membatalkan rencananya. Ia kini dalam perjalanan kembali ke Galis Segaran untuk melanjutkan hukuman. Empu Balapati akhirnya tewas di tangan Ki Sabet Mumur. Begitu juga dengan si ular kerangka. Tubuh jin itu hancur berkeping setelah dihajar oleh gada berduri milik Ki Bungkem. Kematian Empu Balapati bersama sisa pasukan Dewi Perwari membuat Panembahan Truno kembali menjadi pemangku mandala tersebut. Butuh waktu untuk membersihkan energi gelap dan mengembalikan nama baik mandala ini Panembahan. Tapi aku yakin Panembahan pasti mampu melakukannya. Di tangan mereka yang mencintainya, Umbul Gesang pasti akan menjadi mandala yang penuh cinta, ujar Nagalindu. Terima kasih Ki. Aku dan para sedulurku akan berjuang untuk mewujudkan hal tersebut. Akan kukembalikan Umbul Gesang kepada amanah dari penciptanya. Amanah yang juga menjadi amanah kita semua, balas Panembahan Truno. Sebuah kewajiban yang sangat berat tapi wajib dilakukan. Sebab kapan dan dimanapun para perusak Bawono akan selalu hadir untuk menghalangi perjuangan suci itu, ucap Nagalindu lirih. Benar Ki, tapi tugas kita memang hanya berjuang saja kan? Menang atau kalah, Gusti Kang Maha Agung lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, ujar Panembahan Truno. Nagalindu tersenyum. Tepat sekali Ki. Jika ukurannya menang atau kalah, aku mungkin akan bergabung dengan Dewi Perwari. Kedatangan Mian, Brahma dan Condromowo disambut gembira oleh yang lainnya. Perbincangan lalu membahas sosok Gundala yang telah membantu mereka. Namun tak satu pun yang mengetahui atau bisa menebak identitas Gundala. Satu-satunya petunjuk hanyalah energi Gundala berasal dari Laut Selatan. Mengapa Brahma kau buat tidak sadar, An? Tanya Ganggang Wilis. Aku tidak ingin jiwanya terguncang, Putri. Hal itu akan mempengaruhi proses penyembuhannya, jawab Mian. Bagaimana dengan Lawu, An? Apakah masih bisa menahan diri? Masih terus berjuang, Putri. Tapi aku yakin perjuangan mandala laut, sungai, danau, dan hutanlah yang lebih berat. Sebab di mandala-mandala itulah energi gelap keserakahan berpusat. Kau benar, An? Orang-orang serakah itu tidak sadar jika mereka sedang menabung bencana. Sayangnya, saat tabungan itu pecah, korban terbanyak justru manusia-manusia tak bersalah yang tinggal di sekitar tempat itu. Sementara para dalang tetap bisa menikmati hidup mewah di istananya, keluh Ganggang Wilis. Mian hanya bisa tersenyum sedih. Apa yang dikeluhkan Ganggang Wilis adalah sebuah kenyataan. Ketika banjir bandang atau tanah longsor yang terjadi akibat penggundulan hutan terjadi, masyarakat yang tinggal di wilayah itulah yang akan menjadi korban. Sedangkan orang yang menjadi bos penggundulan hutan tersebut sama sekali tak terciprat setetes air pun. Hal yang sama juga terjadi di daerah tambang. Masyarakat akan menderita akibat polusi air dan udara. Tak jarang mata air yang menjadi sumber air minum dan pengairan sawah juga menghilang akibat aktivitas pertambangan. Kerusakan seperti itu biasa terjadi jika lokasi tambang berada di daerah pegunungan atau perbukitan kapur. Mian faham jika sebagian besar dari pelaku perusakan itu adalah ulah manusia. Ia juga sadar semua perusakan tidak hanya berdampak kepada alam manusia saja, tapi juga ke alam-alam lainnya, termasuk ke mandala para sahabatnya. Maafkan kaumku, Putri, gumam Mian. Tidak, An. Bangsa jin juga banyak yang serakah seperti manusia. Sejak Tuhan mentakdirkan semua berpasangan, kita harus menerima hadirnya kegelapan dan cahaya. Aku marah karena memang harus marah, sebab tak bisa disebut mencintai jika aku tak membenci apapun atau siapapun yang menyakiti yang kucintai. Karena itulah, aku ingin sekali memberikan pelajaran kepada orang-orang serakah itu.
Andai saja kaum kami tak terikat perjanjian, sudah kugulung habis mereka yang mengotori mandalaku. Aku yakin hal yang sama juga dirasakan oleh para pemangku gunung, sungai, bukit, dan mandala-mandala lainnya. Balas Ganggang Wilis. Cepat atau lambat, dunia ini akan hancur, Putri. Kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah proses menuju ke sana. Bagi kita, yang terpenting adalah tidak menjadi bagian dari para perusak itu. Setiap dharma memiliki karma. Kita lakukan saja kewajiban kita sebaik-baiknya, Putri, ujar Mian. Setelah keadaan sepenuhnya terkendali, satu persatu mulai meninggalkan Umbul Gesang. Ki Lugut ikut bersama Ki Bungkus dan Nitarum kembali ke petilasan Ki Bakung. Disusul kemudian oleh rombongan Galis Segaran, Baluran, Kedung Menur, sisa pasukan Ki Belarak Lanang, dan Raden Waru Putih. Sedangkan Ki Bungkem lebih memilih tetap tinggal di Umbul Gesang untuk membantu Panembahan Truno menata ulang mandala tersebut. Mian juga berpamitan kepada Pak Ongko, Yinwu, Yangwu, dan yang lainnya. Bersama Ujung Ulung, Condromawa, dan Chandrasa, ia pergi lebih dulu ke rumah Mbah Pram. Kemudian barulah mereka semua kembali ke lembah Mayangkara. Sesampainya di sana, Mian dan Moza langsung melanjutkan pengobatan Brahma. Perlahan kesadaran Brahma pun kembali. Namun, ia hanya mampu mengingat hingga saat sebelum pingsan saja. Energi Wijaya Kusuma sengaja membuatnya kehilangan kesadaran, An. Hal itu memudahkan energi itu dalam melindungi Brahma, ujar Ki Mayangkara memberikan penjelasan. Beberapa hari kemudian, Mbah Pram dan Sari pamit. Mbah Pram akan mengantarkan Sari kembali ke pondok Kiai Maksum. Setelah mereka, Chandrasa serta Tali Geni juga ikut meninggalkan lembah Mayangkara. Apa yang terjadi di Kedung Lulang membuat dendam Galil dan Maris semakin membara. Apalagi setelah pasukan gabungan Panembahan Wara, Kedung Menur, serta Panembahan Truno menyerbu markas baru mereka. Galil dan Mari yang telah kehilangan banyak kekuatan pun memilih untuk melarikan diri. Dalam pelarian itulah mereka berusaha mengembalikan kekuatan. Dibantu oleh Jipeng, Shatam, Hyong, dan sisa pembantu lainnya, kedua dukun hitam itu menaklukkan dan memangsa jin-jin yang ada sepanjang perjalanan. Perlahan, jumlah budak serta energi mereka pun bertambah banyak. Di tempat lain, Dewi Perwari yang telah bergabung dengan Sasi juga melakukan hal yang sama. Mereka mengumpulkan lagi sekutu dan sisa pasukannya untuk melakukan balas dendam kepada Mian. Kali ini, Dewi Perwari bersama Sasi bergerak sesenyap mungkin. Kedua jin itu berusaha mencegah keterlibatan Baluran, Galis Segaran, dan sekutu Mian yang lainnya. Hari demi hari berlalu, kehidupan Mian kembali berjalan seperti biasa. Setelah Brahma pulih, Mian memutuskan untuk memulai lagi perjalanannya memaknai Tanhana Dharma Mangroa. Tanpa diduga, Brahma memaksa ikut seperti dulu. Mian dan Moza tentu saja melarangnya. Tidak, Bram, terlalu berbahaya. Apa kau sudah lupa kejadian kemarin? Mian berusaha menghalangi niat Brahma. Justru itu ya, aku harus bisa menjadi lebih kuat lagi agar bisa melindungi diriku sendiri, ayah, ibu, Arum, dan yang lainnya, bantah Brahma. Tapi kau belum siap, Bram. Kau masih belajar lebih banyak lagi, bujuk Moza. Kalau begitu, ayah baru boleh pergi setelah aku siap, balas Brahma. Maina yang menyaksikan perdebatan itu tertawa kecil. Keras hatimu ternyata menurun kebramaan, ucapnya. Mendengar itu, Moza dan Ki Mayangkara tersenyum. Sama dengan Maina, keduanya sangat memahami kekerasan hati Mian dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakininya. Kekerasan hati itu jugalah yang membentuk Mian menjadi sosok seperti sekarang. Dikarenakan Brahma terus memaksa dan tak bisa dibujuk, Mian pun terpaksa berjanji mengizinkannya ikut jika berhasil lulus latihan serta ujian. Mian sengaja mengajukan syarat itu agar Brahma menyerah hingga tak lagi mengikutinya. Keesokan harinya, Brahma memulai latihannya. Untuk memaksa Brahma menyerah, Mian pun menyuruhnya berbagai macam laku berat, dimulai dari puasa mutih, ngrowot, topo kungkum, ngalong, hingga pati geni. Dengan penuh kesungguhan, Brahma berjuang menyelesaikan semua latihan dan ujian tersebut. Menyaksikan perjuangan Brahma, Mian kembali terkenang pada masa lalunya, saat dimana ia dibakar dendam untuk membalaskan kematian keluarganya. Tempalah selagi panas, An, maka ia akan lebih mudah terbentuk. Kau masih ingat apa yang dikatakan Dr. Nisa dulu kan? Ucap Maina yang ikut melihat latihan Brahma. Soal karakter itu kan, Mak? Benar, An, soal itu. Mian menatap Brahma yang sedang bersila di dalam kolam air terjun.
Ingatannya melayang ke waktu ia, Moza dan Maina menemani Dokter Nisa, teman Dokter Asti, mengunjungi panti asuhan. Tujuan mereka ke sana adalah untuk membantu mengusir jin yang kerap mengganggu penghuni panti. Watak seseorang cenderung menetap saat ia berumur 18 tahunan. Karena itulah, pendidikan dan pembentukan watak tersebut harus dilakukan jauh sebelum mendekati umur tersebut. Jika tidak demikian, maka akan sangat sulit untuk mengubahnya. Seumpama pohon, dahan muda tentu lebih mudah dibentuk daripada yang tua. Karena itulah, aku memintamu datang. Jin-jin jahat di tempat ini berusaha menanamkan kebencian kepada dunia. Jika dibiarkan, anak-anak polos ini akan berubah menjadi manusia kejam yang penuh dendam, ujar Dokter Nisa kepada Mian saat itu. Aku takut akan terjadi hal yang berbahaya lagi, Mak, ucap Mian pelan. Jika Brahma pergi bersamamu, setidaknya dia akan terlindungi. Lain cerita bila ia kabur. Lagi pula, mengurungnya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa jadi Brahma malah merasa dia tak berguna dan hanya menjadi beban. Ingat An, jalan hidup kita berbeda dengan manusia umum. Maina mengutarakan pendapatnya. Mian pun berusaha menghapus keraguan yang selama ini menyelimuti hatinya. Setelah Brahma menyelesaikan tapa, Mian langsung mengajaknya memasuki gua di belakang air terjun. Kau tahu apa tujuan semua latihanmu, Bram? Tanya Mian. Agar menjadi kuat ya, jawab Brahma. Jadi hanya itu tujuannya, cuma untuk kekuatan? Brahma kebingungan. Lalu apa lagi ya? Bukankah untuk mengalahkan lawan kita harus berusaha agar lebih kuat? Katakan Bram, bagaimana kau bisa kuat karena puasa mutih, ngerowot, dan pati geni? Bukankah semua itu malah membuat tubuhmu semakin lemah? Pertanyaan itu membuat Brahma terdiam. Menit demi menit berlalu, Brahma tak juga mampu menemukan jawabannya. Jika kau hanya mengejar kekuatan, maka kau pasti akan kalah, Bram. Di dunia ini selalu akan muncul kekuatan yang lebih besar dari kekuatanmu. Tujuan ketiga puasa itu adalah untuk menguji kekuatan tekadmu, Bram. Sebab kuat tak hanya tentang melawan, tapi juga kesabaran bertahan menghadapi kondisi tak terlawan. Kebenaran tak selalu menang di dunia, Bram. Seringkali ia justru kalah dan terluka dihajar angkara. Di saat-saat seperti itulah, tekadmu untuk bertahan di posisi benar akan benar-benar diuji. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, Brahma berusaha mencerna wejangan Mian. Meski belum sepenuhnya mengerti, tapi Brahma akhirnya bisa memahami garis besar tujuan latihan kerasnya selama ini. Di saat Mian sedang sibuk mendidik Brahma, kelompok Galil dan Mari semakin kuat. Ketika mengetahui Dewi Perwari masih hidup dan juga sedang mengumpulkan kekuatan, Mari bergegas mendatanginya untuk mengajak bekas penguasa Kedung Lulang itu menyatukan kekuatan. Meski telah lepas dari teluh Galil dan Mari, Pak Hakim tidak bisa bebas dari ancaman serangan-serangan lainnya. Orang-orang yang merasa terancam selalu berusaha untuk menghabisinya dengan segala cara. Karena itulah, Mbah Pram meminta Widya tetap merawat inap Pak Hakim di rumah sakit. Serangan demi serangan terus berdatangan. Mbah Pram, Ujung Ulung, dan Raden Selaseta pun berjuang untuk melawannya semaksimal mungkin. Mbah Pram juga mengabarkan kondisi tersebut kepada Mian lewat Ujung Ulung. Mian yang saat itu telah kembali berkelana bersama Brahma berjanji akan datang setelah urusannya selesai. Sesuai janji, begitu masalah berhasil ditangani, Mian segera mengajak Brahma ke Jakarta. Sesampainya di sana, mereka langsung mengunjungi Pak Hakim di rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Setelah selesai, Brahma dan Mian lalu kembali ke rumah Mbah Pram. Dugaan Mbah Pram ternyata salah. Lawan yang datang bukan suruhan musuh Pak Hakim, melainkan Mbah Gandul, saudara seperguruan Ki Blarong. Setelah mengetahui kabar Ki Blarong dari kisah Srawadi, Ki Gandul memutuskan untuk membalas dendam. Dukun itu muncul bersama sepasang jin dari pegunungan Kendeng yang bernama Ki Gosong dan Ki Geseng. Aku cuma ingin membunuh dia. Kalian jangan ikut campur, ucap Mbah Gandul sambil menunjuk Mian. Dia adalah tamuku. Bagaimana bisa aku tidak ikut campur? Balas Mbah Pram. Terserah, ujar Mbah Gandul sambil bergerak maju ke arah Mian bersama sepasang jinnya. Mian, Mbah Pram, dan Ujung Ulung segera menghadang gerak mereka. Untuk mencegah serangan kepada Brahma, Mian mengirim satu kembaran sebagai pengawal. Kebarat, ternyata kau memiliki ilmu iblis, umpat Mbah Gandul. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Mian. Jangan pura-pura bodoh bangsat. Bukankah kau yang telah menolong gadis itu dan melukai saudaraku? Jawab Mbah Gandul.
Saat itu juga Mian faham jika Mbah Gandul ada hubungan dengan dukun yang telah meneluh Naya. "Bukan salahku Mbah, dia telah berbuat zolim kepada perawat itu," ucap Mian sambil menangkis pukulan Mbah Gandul. "Mengganggu pekerjaan orang lain sudah jelas salah, anjing!" maki Mbah Gandul. Saat lengan Mian membentur tangannya, Mbah Gandul sadar kekuatan Mian tidak bisa diremehkan. Mbah Gandul lalu menarik ikat kepala yang melingkar di lehernya, lalu mengibaskannya sambil membaca mantra. Dalam sekejap, ikat kepala itu tiba-tiba berubah menjadi sebilah golok panjang berwarna hitam. Di lain tempat, Ujung Ulung berusaha mencari kelemahan Ki Gosong. Perisai batu cadas yang menyelimuti seluruh tubuh jin itu membuat pedang Ujung Ulung kesulitan menembusnya. Hal yang serupa juga terjadi kepada Mbah Pram. Kakek itu bahkan kini terdesak oleh gempuran Ki Geseng. "Sebentar lagi jin burung dan tukang sampah itu akan mampus. Lalu kau," ancam Mbah Gandul. Mian yang telah mengeluarkan tombak tentu saja melihat kesulitan Mbah Pram dan Ujung Ulung. Jin-jin yang memiliki perisai bawaan sejak lahir memang sangat sulit dikalahkan dengan senjata biasa. Karena ingin segera menolong mereka, Mian berusaha mengalahkan Mbah Gandul secepat mungkin. Sama seperti dukun yang mengandalkan perewangan dan jimat, kemampuan Mbah Gandul sendiri tidaklah begitu tinggi. Mian juga menyadarinya. Karena itulah serangan-serangan tombaknya difokuskan untuk menghancurkan jimat-jimat yang dipakai oleh Mbah Gandul. Satu persatu, batu, mustika, dan rajah yang dikenakan Mbah Gandul akhirnya bisa dihancurkan. Dukun itu pun kebingungan dan ketakutan. "Gosong, Geseng, cepat bantu aku goblok!" teriak Mbah Gandul sambil berusaha menghindari serangan Mian. "Tukar posisi Mbah," seru Mian kepada Mbah Pram. Mbah Pram langsung meloncat meninggalkan Ki Geseng. Jin itu langsung mengejar, akan tetapi gerakannya terhenti oleh sambaran serangan Mian. "Aku lawanmu sekarang," ucap Mian di hadapan Ki Geseng. "Kau pikir ilmumu lebih hebat dari tua bangka itu, ah?" ejek Ki Geseng. Mian tersenyum. "Mungkin lebih pas jika dikatakan ilmuku lebih tepat untuk melawan makhluk sepertimu." "Manusia sombong, akan kuremukkan tubuhmu hingga menjadi bubur." Ki Geseng lalu mengayunkan pukulannya. Mian yang tidak ingin membuang-buang energi memilih menghindar sambil berusaha mencuri serangan. Ketika Mian berhasil mendaratkan pukulan ke tubuh Ki Geseng, barulah jin itu sadar akan kemampuan lawannya. Ki Geseng yang biasa bertarung tanpa memperhitungkan perlindungan diri kini tak lagi berani menyerang dengan membabi buta. Namun gerak Mian jauh lebih cepat dan membingungkan. Satu demi satu pukulan Mian pun menghajar tubuh jin itu. Tak butuh waktu lama, energi catur tunggal yang telah masuk ke tubuh Ki Geseng berhasil merusak dan mengacaukan sirkulasi energinya. Ki Geseng pun akhirnya tumbang dan dengan cepat menghilang. Mian lalu menyuruh Ujung Ulung mundur untuk menjaga Brahma. Ki Gosong yang telah mengetahui kehebatan Mian berusaha mengajak Mbah Gandul melarikan diri. Mbah Gandul yang sudah kehilangan semangat menyetujui usul Ki Geseng. Akan tetapi sebelum niat tersebut terlaksana, Mian sudah berhasil mengalahkan Ki Gosong. Mbah Gandul akhirnya menyerah. Setelah menghancurkan semua jimat dan energi Mbah Gandul, Mian dan Mbah Pram membawanya masuk untuk diinterogasi. Sementara itu, upaya Kandar, Rahman, dan Domingus menemui Ki Sastrawadi tak membuahkan hasil. Meski diancam, penjaga dan jin yang ada di toko barang antik tak bisa memberikan informasi keberadaannya. Sepulang dari toko, Kandar memutuskan berpisah dengan Rahman dan Domingus. Kandar melakukan itu karena sadar dirinya lah yang menjadi sumber dari semua kejadian yang menimpa Pak Tulus serta Naya. Untuk menghindari adanya korban tak bersalah lagi, Kandar sengaja menampakkan diri untuk memancing kehadiran lawan-lawannya. Di rumah sakit, Sersan Soleh diam-diam mengawasi kedatangan anak buah Kolonel Gunawan. Semua pergerakan mereka dilaporkannya kepada Fatur. "Apa mereka akan memakan umpan itu, Leh?" tanya Fatur lewat telepon. "Sepertinya begitu, Pak," jawab Sersan Soleh. "Kalau begitu, kau kesana saja, Leh. Kita siapkan sambutan yang meriah untuk mereka." "Siap, Pak. Sudah lama aku ingin menghabisi para bajingan itu." Atas izin Kolonel Danu, Pak Tulus dan Naya dipindahkan ke tempat rahasia. Selain itu, Fatur juga berniat untuk menjebak orang-orang yang telah berbuat keji kepada Pak Tulus. Caranya adalah dengan memberikan informasi palsu tempat Pak Tulus dirawat. Begitu menerima laporan, Mayor Badu segera menemui Kolonel Gunawan. "Selidiki dulu, Du. Jangan sampai kita bernasib sial seperti Permadi," perintah Kolonel Gunawan. "Siap, Dan. Mohon izin. Kelompok mana yang akan dipakai, Dan?" tanya Mayor Badu.
Kolonel Gunawan memegang dagunya beberapa lama. Bagaimana jika siluman itu muncul, Du? Kau punya orang untuk melawannya. Mohon izin, kalau Sarbin bagaimana, Dan? Aku tidak mempercayai ular itu, Du. Cari yang lain. Tapi sebaiknya kau pastikan dulu saja lokasi itu bukan tipuan. Siap, Dan. Di sebuah rumah yang terletak di sebuah kawasan kumuh, Fatur menunggu kabar dari tim yang ditugaskan di lokasi palsu. Sambil menunggu, Fatur terus mengawasi keadaan Kapten Tulus yang dirawat oleh Naya. Bagaimana ya? Apakah Pak Tulus baik-baik saja? Tanya Fatur. Kondisinya stabil, Mas. Aku malah lebih mengkhawatirkan kondisi lingkungan ini, jawab Naya. Pak Samin yang juga ada di sana tertawa kecil. Jangan khawatir ya, tempat ini jauh lebih baik daripada gedung-gedung megah tempat tinggal para pejabat yang katanya terhormat itu, ucapnya. Maksudnya, Pak? Tanya Naya bingung. Di sini masih ada kejujuran ya. Siapapun yang curang akan tamat. Bukankah begitu, Tur? Fatur tersenyum. Benar sekali, Pak. Satu hal yang penting adalah mereka semua saling kenal. Jadi orang asing pasti ketahuan begitu memasuki kawasan ini, jawab Fatur. Kok Mas bisa tahu soal tempat ini? Tanya Naya. Fatur tersenyum lagi. Tempat ini adalah alasanku Pak Danu, Rahman, Soleh, Putu, Domingus dan Zulfikar menjadi polisi ya. Naya semakin bingung. Fatur pun lalu menjelaskan maksud ucapannya. Fatur mengatakan jika tempat-tempat kumuh itu tidak seharusnya ada. Keberadaan mereka adalah bukti dari gagalnya pemerataan keadilan. Sebuah hal yang lazim terjadi di negeri yang dikuasai oleh koruptor. Darat, laut, dan udara semua sudah terinfeksi koruptor ya. Begitu juga dengan berbagai macam instansi pemerintahan. Akibatnya, kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang disahkan pun lebih menguntungkan koruptor daripada masyarakat. Penegakan hukum juga begitu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Koruptor-koruptor dihukum ringan, sementara mereka yang terpaksa mencuri agar tidak kelaparan kadang malah dihukum lebih tinggi. Belum lagi orang-orang yang mengalami kriminalisasi karena dianggap membahayakan eksistensi aksi korupsi dari para pejabat dan aparat korup tersebut. Di negeri korup di mana uang dituhankan, kejujuran dianggap sebagai penyakit, sementara orang-orang yang jujur disamakan dengan hama yang harus dimusnahkan. Sampai mati, aku dan kawan-kawan mungkin tak akan mampu mengubah keadaan ya. Akan tetapi setidaknya kami tidak mengkhianati janji kami kepada Tuhan. Lalu lencana ini. Naya bisa menangkap kesedihan Fatur. Ia lalu memegang tangan laki-laki itu. Aku bisa merasakan kesedihanmu, Mas. Meski berbeda cara, aku juga melihat dan mengalami ketidakadilan. Kita berjuang sama-sama ya, Mas, ucapnya. Fatur tersenyum. Terima kasih ya. Tapi nanti jangan iri dengan yang lain ya. Aku tak akan bisa membelikan tas Hermes, LV, Jeep Rubicon, dan berbagai macam barang mewah untuk dipamerkan di media sosial. Gajiku tidak akan cukup ya. Naya malah tertawa mendengar canda Fatur. Setauku, semakin sering seseorang memamerkan barang-barang seperti itu, maka semakin besar pula kehampaan jiwanya, Mas. Benar sekali ya. Sampai mati pun orang-orang itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Sebab kebahagiaan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang rela membahagiakan orang lain tanpa pamrih, saut Pak Samin. Di sebuah komplek pemakaman, Kandar akhirnya bertemu dengan 3 anak buah Kalapati. Ki Gebluk, Nijari, dan Ki Cagak pun segera mengepung Kandar. Kalian ini anak buah Sasrawadi ya? Tanya Kandar. Kami saudara Sambar Gadung bangsat, jin pengawal Ferdinand, jawab Ki Gebluk. Oh, rupanya kelanting ijo itu punya saudara juga. Pantas saja model kalian sama, ejek Kandar. Ki Gebluk yang tak bisa menahan amarah langsung menyerang dengan wedungnya. Disusul kemudian oleh Nijari dan Ki Cagak. Kandar yang telah mempersiapkan diri segera mengeluarkan ribuan surai untuk melawannya. Bukan tanpa alasan Kandar memilih pemakaman sebagai palagan. Sebagai siluman yang mengandalkan cacing pemakan mayat, binatang, manusia, dan jin, pemakaman adalah tempat yang sangat menguntungkan bagi Kandar. Sambil bertarung, ia menggunakan mayat-mayat yang ada untuk menambah energinya. Namun, pengalaman bertarung Ki Gebluk, Nijari, dan Ki Cagak jauh lebih banyak. Menyadari rapatnya pertahanan Kandar, ketiganya memilih menggunakan serangan jarak jauh. Lontaran bola-bola energi pun datang meluncur menuju Kandar dari berbagai arah. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan besok hari ya.
Bagaimana perjuangan para pemegang nilai-nilai kebenaran mempertahankan tetap berada di jalan kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.